Di sebuah kampung yang tenang, di Martapura, Kalimantan Selatan, lahirlah seorang bayi lelaki pada malam Senin, tanggal 27 Muharram 1361 Hijriah, bertepatan dengan 11 Februari 1942 Masehi. Bayi itu diberi nama Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Tak banyak yang tahu bahwa malam itu akan menjadi malam yang dikenang dunia. Tapi langit terasa lebih lembut dari biasanya. Udara pun lebih teduh, seolah-olah alam ikut bersaksi bahwa seorang anak istimewa telah diutus untuk membawa cahaya. Bukan cahaya biasa, tetapi cahaya yang akan menyentuh hati umat, melewati zaman, melewati batas ruang, dan menyinari dunia dari kampung kecil di Kalimantan. Muhammad Zaini saat kecil tumbuh dalam keluarga yang penuh ilmu dan ibadah. Ayahnya, Kiai Haji Abdul Ghani, adalah seorang alim yang disegani. Ibunya, Hajah Masliyah, dikenal sebagai perempuan solihah yang penuh kasih sayang. Sejak masih bayi, beliau tidak seperti anak-anak pada umumnya. Jarang menangis, tidak rewel, dan selalu terlihat tenang. Bahkan saat tidur, wajah beliau memancarkan ketenangan yang membuat orang-orang terdekat tak henti mengaguminya. Ibunya sering berkata, "Anak ini berbeda, hatinya lembut tapi kuat. Ia seperti tahu sesuatu yang kita belum tahu." Dan setiap orang yang melihatnya selalu merasakan kehadiran yang membawa damai. Semakin tumbuh, semakin terlihat bahwa Zaini kecil berbeda dari anak-anak sebayanya. Beliau tidak suka bermain berlebihan, tidak berteriak, tidak mencela. Bahkan ketika diejek atau dicubit oleh teman seumurannya, beliau hanya diam atau tersenyum. Tidak pernah membalas, tidak pernah mengeluh. Beliau lebih senang duduk di sudut rumah, memandangi cahaya matahari yang masuk dari sela jendela kayu, atau mendengarkan dengan penuh takzim saat ayahnya berbicara tentang ilmu dan agama. Beliau tumbuh dalam keheningan yang penuh isi, dalam diam yang bukan kosong, tapi mengandung makna. Saat anak-anak lain sibuk mencari mainan, Muhammad Zaini kecil mulai tertarik pada lembar-lembar kitab. Ia belum bisa membaca semuanya, tapi ia suka melihat huruf-huruf hijaiyah, menyentuhnya, dan mendengarkan dengan penuh perhatian saat orang tuanya membacakan makna dari ayat-ayat suci. Suatu hari, seorang tamu membaca doa panjang di hadapan ayahnya. Zaini kecil hanya duduk diam di pojok ruangan. Tapi setelah doa itu selesai, terlihat air matanya mengalir perlahan. Ia belum mengerti semua artinya, tapi hatinya sudah merasakan kebenaran doa-doa itu. Rumah beliau sangat sederhana. Rumah kayu panggung khas Banjar dengan dinding papan dan lantai yang berderit pelan jika diinjak. Namun, dari rumah itu keluar pribadi besar yang kelak dikenang umat. Suasana rumah selalu penuh adab. Jika berbicara, orang tua menggunakan nada rendah. Jika makan, dengan rasa syukur. Jika membaca kitab, dengan penuh kekhusyukan. Abah guru kecil menyerap semuanya, bukan dari teori, tapi dari keteladanan yang hidup di sekelilingnya. Dari rumah itu, beliau belajar diam-diam tentang makna hidup, tentang akhlak,
dan tentang cahaya yang tidak bisa ditulis, tapi bisa dirasakan. Banyak tetangga menyaksikan kejadian-kejadian aneh tapi indah sejak masa kecil beliau. Pernah suatu malam, Zaini kecil berjalan sendiri menuju masjid. Padahal masih sangat pagi dan gelap. Ketika ditanya, "Kenapa tidak takut?" Beliau menjawab dengan tenang, "Yang menjaga saya bukan manusia, tapi Allah." Pernah juga beliau menolak mengambil sesuatu yang bukan miliknya, meski hanya sekecil kerikil. Dan jika diberi hadiah yang beliau rasa tidak halal, beliau akan menolaknya secara halus. Kepekaan ruhani itu tidak diajarkan secara lisan. Itu adalah anugerah yang tumbuh dalam dirinya sejak. Satu hal yang sangat menonjol dari beliau adalah adab. Kepada orang tua, beliau sangat lembut. Kepada guru, sangat tawadu. Kepada teman sebaya, penuh pengertian. Bahkan, jika ingin pergi bermain, beliau selalu minta izin, mencium tangan ibunya, dan menyampaikan niatnya dengan suara lembut. Ketika berbicara, beliau tidak pernah memotong ucapan orang lain. Dan jika mendengar nasihat, beliau menyimaknya dengan wajah tunduk dan penuh hormat, meski masih anak-anak. Adab itu bukan dibuat-buat. Itu adalah bagian dari jiwanya sejak awal. Satu hal yang membuat hati siapapun luluh adalah kecintaan beliau kepada Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Jika mendengar kisah Nabi, beliau bisa menangis. Jika mendengar solawat, beliau langsung menundukkan kepala dengan penuh rindu. Beliau suka menghafal nama-nama sahabat Nabi dan menyimak kisah para ulama besar dengan mata yang berbinar. Di usia yang masih sangat muda, hatinya sudah penuh cinta kepada Rasulullah SAW. Bukan cinta yang diajarkan di buku, tapi cinta yang tumbuh dari hati yang bersih dan ruh yang mengenal Rasulnya sejak awal kehidupan. Begitulah masa kecil Abah Guru sekumpul. Bukan masa kecil yang bising dengan permainan, tapi masa kecil yang tenang, dalam, dan penuh makna. Dari rumah kayu yang sederhana, tumbuh pribadi agung, yang kelak menjadi lautan ilmu, samudra akhlak, dan mata air cinta bagi jutaan manusia. Perjalanannya baru saja dimulai, dan dunia belum tahu bahwa dari kampung kecil di Martapura telah lahir seorang waliullah yang akan menerangi zaman. Dan kisah ini baru lembar pertama dari perjalanan panjang menuju cahaya yang tak pernah padam. Malam terus berganti dan waktu berjalan perlahan, membawa Zaini kecil menuju masa remajanya. Tapi dalam setiap langkahnya, ada adab yang terus tumbuh, ada cahaya yang makin bersinar, dan ada takdir besar yang perlahan mulai membuka diri. Di balik ketenangan beliau, tersimpan lautan ilmu yang sedang menunggu untuk ditimba. Dan di balik wajah yang teduh, tersimpan rahasia Allah yang belum disingkap. Kisah masa kecil ini baru gerbang awal dari perjalanan besar. Perjalanan seorang hamba yang kelak akan dikenal sebagai Abah Guru Sekumpul. Ulama yang mencintai dan dicintai oleh seluruh umat. Insya Allah,
Kita akan lanjutkan kisah ini di episode berikutnya.